Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endah Setiawati, STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Alvin Syawalan dengan NIM 2308206 dari kelas Sistel 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 sampai modul 5 dari praktikum Sistem Komunikasi sebagai tugas ujian akhir semester. Langsung saja kita ke materinya. Modulasi adalah proses mengubah sinyal informasi menjadi sinyal frekuensi tinggi untuk transmisi. Tujuan utama dari modulasi adalah mempermudah pengiriman data dengan efisiensi tinggi dan mengurangi efek gangguan pada sinyal sama proses transmisi. Sebaliknya, demodulasi adalah kebalikan dari proses modulasi. Pada proses ini, sinyal termodulasi yang diterima oleh penerima dikembalikan menjadi sinyal informasi aslinya. Proses ini penting untuk memastikan data yang diterima sesuai dengan data yang dikirim. Secara umum, modulasi dapat menjadi dua kategori utama, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Modulasi analog adalah proses modulasi di mana sinyal informasi akan dikirim berupa sinyal analog, contohnya suara, musik, atau video. Sinyal ini ditumpangkan pada sinyal pembawa yang juga analog dengan mengubah salah satu parameter utama sinyal pembawa, yaitu amplitudo, frekuensi, atau fase. Modulasi analog memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama ada amplitude modulation atau AM, lalu ada frequency modulation atau FM, serta phase modulation atau PM. Sedangkan modulasi digital adalah proses modulasi di mana sinyal informasi yang akan dikirim berupa data digital, biner 0 dan 1. Data ini direpresentasikan pada sinyal pembawa dengan cara mengubah amplitudo frekuensi atau fase sinyal pembawa sesuai dengan data biner. Jenis-jenis modulasi digital yaitu ada amplitude shift keying atau ASK, lalu frekuensi shift keying atau FSK, dan fase shift keying atau PSK. Dalam video ini, saya akan membahas 5 modul yang telah dipelajari pada praktikum sistem komunikasi, yaitu modul 1 mengenai modulasi amplitudo, modul 2 mengenai modulasi frekuensi, modul 3 mengenai amplitude shift keying, modul 4 mengenai frekuensi shift keying, dan modul 5 mengenai fase shift keying. Modul 1 amplitude modulation atau AM. Modulasi amplitude adalah modulasi di mana amplitudo sinyal pembawa berubah sesuai amplitudo sinyal informasi. Pada AM, frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konstan sepanjang waktu. Yang berubah adalah amplitudo sinyal pembawa tersebut, yang mengikuti bentuk atau pola dari sinyal informasi yang akan dikirimkan. Rumus sinyal AM yaitu ST sama dengan AC 1 tambah M dikali cos 2pi FMT kali cos 2pi FCT, di mana AC adalah amplitude pembawa, FC adalah frekuensi pembawa, FM adalah frekuensi sinyal informasi, dan M adalah indeks modulasi. M menentukan kedalaman modulasi, yaitu seberapa besar amplitudo sinyal pembawa berubah karena sinyal informasi. Nilai M dapat mempengaruhi bentuk sinyal AM. Kelebihan dan kekurangan amplitudo modulation. Kelebihannya yaitu yang pertama sederhana. Teknik AM mudah diimplementasikan dengan perangkat keras sederhana. Yang kedua ada aplikasinya luas, karena dapat digunakan pada siaran radio AM dan sistem komunikasi jarak jauh. Lalu kekurangannya yaitu yang pertama ada rentan terhadap noise. Noise dapat mengubah amplitudo sinyal, menyebabkan distorsi pada sinyal informasi. Lalu yang kedua ada efisiensi yang rendah. Sebagian besar daya
terkonsentrasi pada sinyal pembawa, sementara sinyal informasinya hanya membawa sebagian kecil daya. Berikut contoh modulasi amplitude. Dapat dilihat pada subplot pertama, yaitu sinyal informasi, frekuensinya adalah 10 Hz, di mana gelombang terlihat lebih lebar dan jarang dalam 1 detik. Amplitudenya 1, puncak tertingginya yaitu 1 dan terendahnya yaitu -1. Lalu sinyal ini bertindak sebagai envelope dalam proses modulasi amplitude. Pada subplot kedua, sinyal carrier, frekuensinya 100 Hz, gelombang terlihat lebih rapat dalam 1 detik. Amplitudenya 2, puncak tertingginya 2 dan terendahnya -2. Sinyal carrier berfungsi sebagai pembawa sinyal informasi agar dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi, seperti udara atau kabel. Subplot ketiga, sinyal yang telah dimodulasi, sinyal AM. Modulasi sinyal carrier berubah mengikuti nilai dari sinyal informasi. Sinyal ini merupakan hasil dari proses modulasi amplitudo. Envelope sinyal AM berbentuk sama seperti sinyal informasi di subplot pertama. Modulasi amplitudo memungkinkan informasi sinyal informasi ditumpangkan ke carrier untuk dikirimkan melalui media komunikasi. Selanjutnya, modul 2 mengenai frequency modulation atau FM. Modulasi frekuensi adalah modulasi di mana frekuensi sinyal pembawa berubah mengikuti amplitudo sinyal informasi. Dalam modulasi ini, amplitudo dan fase dari pembawa tetap konstan. Namun, frekuensi pembawa akan berubah-ubah mengikuti variasi dari sinyal informasi. Pada FM, frekuensi pembawa diubah berdasarkan nilai dari sinyal informasi. Frekuensi pembawa Fc diubah menjadi frekuensi divisi yang berbanding terbalik dengan amplitudo sinyal. Artinya, semakin besar amplitudo dari sinyal informasi, semakin besar perubahan frekuensi yang terjadi pada sinyal pembawa. Rumus sinyal FM yaitu St sama dengan AC kali cos 2Pi FCT plus 2Pi KF dari min hingga sampai T M tau D tau, di mana AC adalah amplitudo pembawa, Fc adalah frekuensi pembawa, KF adalah sensitivitas frekuensi yang mengontrol seberapa besar frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai dengan sinyal informasi. M tau adalah sinyal informasi yang dimodulasikan ke frekuensi pembawa. Dan integral M tau D tau T min hingga menunjukkan bahwa frekuensi sinyal FM merupakan integral dari sinyal informasi. Keuntungan modulasi frekuensi. Yang pertama, tahan terhadap noise. Karena informasi dikodekan pada perubahan frekuensi, FM lebih tahan terhadap noise atau interferensi dibandingkan AM. Lalu yang kedua, memiliki kualitas suara yang lebih baik dibandingkan AM. FM menghasilkan kualitas suara yang lebih jernih dan lebih tajam dibandingkan dengan AM, yang menjadikannya ideal untuk siaran radio, musik, atau komunikasi suara. Kekurangan modulasi frekuensi FM yaitu membutuhkan bandwidth lebih besar. FM membutuhkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan AM, yang bisa menjadi keterbatasan dalam sistem komunikasi, memerlukan efisiensi spektrum. Lalu yang kedua, lebih kompleks untuk diimplementasikan. Penerima untuk sinyal FM lebih kompleks dibandingkan dengan penerima AM, karena memerlukan sirkuit yang dapat menangkap perubahan frekuensi dan mengubahnya kembali ke bentuk aslinya. Berikut contoh modulasi frekuensi. Dapat dilihat pada subplot pertama, sinyal informasi. Sinyal informasi adalah sinyal gelombang sinus dengan frekuensi rendah. Frekuensi rendah 10 Hz bertindak sebagai pengubah frekuensi carrier. Amplitudenya 1, puncak tertingginya 1 dan terendahnya -1. Subplot kedua, sinyal carrier. Sinyal carrier merupakan gelombang sinus atau kosinus dengan frekuensi
jauh lebih tinggi dibandingkan sinyal informasi. Frekuensinya 100 Hz, siklusnya sangat rapat, menjadi pembawa informasi. Amplitudonya 2, puncak tertingginya 2 dan terendahnya min 2. Sinyal carrier berfungsi sebagai sinyal pembawa yang akan dimodifikasi frekuensinya oleh sinyal informasi dalam proses modulasi frekuensi. Yang ketiga, subplot sinyal FM yang dimodulasi. Sinyal ini merupakan hasil proses modulasi frekuensi. Modulasi frekuensi mengubah frekuensi sinyal carrier sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Semakin besar amplitudo sinyal informasi, semakin cepat perubahan frekuensi pada sinyal carrier. Lalu FM menggunakan untuk mengirimkan informasi dalam bentuk perubahan frekuensi sinyal carrier. Kemudian modul 3 mengenai amplitude shift keying atau ASK. Teknik modulasi digital di mana data biner direpresentasikan dengan perubahan amplitudo sinyal pembawa, sementara frekuensi dan fase tetap. Dalam ASK, frekuensi dan fase dari pembawa tetap konstan, namun amplitudo sinyal pembawa berubah sesuai dengan nilai bit data yang ingin ditransmisikan. Prinsip kerja amplitudo shift keying. Pada ASK, informasi biner 0 dan 1 dikodekan ke dalam amplitudo sinyal pembawa. Dengan kata lain, nilai bit data mengontrol tingkat amplitudo sinyal carrier. Bit 1 dapat diwakili oleh amplitudo penuh dari sinyal pembawa, sedangkan bit 0 dapat diwakili oleh amplitudo yang lebih kecil, atau bahkan 0. Pada kondisi lainnya, amplitudo dapat diatur ke nilai rendah untuk merepresentasikan bit 0. Karena amplitudo sinyal berubah, ASK sering disebut sebagai modulasi amplitudo, frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konstan. Rumus dasar modulasi ASK yaitu sinyal yang dimodulasikan dengan ASK dapat dituliskan dalam bentuk otomatis sebagai berikut, yaitu ST sama dengan AM MT cos 2pi FCT, di mana ST adalah sinyal ASK yang dimodulasi, AM adalah amplitudo sinyal pembawa yang diubah sesuai dengan data biner, MT. FC adalah frekuensi pembawa yang tetap konstan. MT adalah sinyal informasi atau data biner yang akan dikirimkan, biasanya dalam bentuk deret 1 dan 0. Keuntungan modulasi ASK yang pertama yaitu sederhana dan mudah diterapkan. ASK adalah salah satu teknik modulasi yang paling sederhana. Proses penerimaan dan pemrosesan sinyal tidak terlalu kompleks dibandingkan dengan teknik modulasi lainnya. Yang kedua, dapat digunakan untuk komunikasi digital. ASK cocok untuk aplikasi komunikasi digital karena mudah diimplementasikan untuk mengirimkan data biner. Kelemahan modulasi ASK yaitu yang pertama rentan terhadap noise. Karena informasi dikodekan dalam amplitudo, ASK dapat rentan terhadap gangguan atau noise. Perubahan kecil dalam amplitudo sinyal akibat noise dapat membuat sinyal menjadi lebih sulit terdeteksi. Noise dapat mengubah amplitudo sinyal yang dapat menyebabkan kesalahan dalam mendeteksi bit 1 dan bit 0. Yang kedua, rentan terhadap distorsi amplitudo. ASK sensitif terhadap distorsi amplitudo. Jika ada distorsi dalam saluran transmisi atau perubahan dalam kekuatan sinyal, penerima mungkin tidak dapat mengidentifikasi bit data dengan benar. Berikut contoh fase shift keying. Dapat dilihat subplot pertama, sinyal data biner, merupakan data biner digital yang akan dimodulasi. Nilai biner terdiri dari 0 dan 1. Durasi setiap bit ditentukan oleh waktu total dibagi jumlah bit, 1 detik per 4 bit, sehingga setiap bit berlangsung selama 0,25 detik. Untuk bit 0, sinyal memiliki amplitudo konstan 0. Untuk bit 1, sinyal memiliki amplitudo konstan 1. Bentuknya berupa gelombang persegi yang jelas menunjukkan transisi antara bit 0 dan bit 1.
Subplot kedua, sinyal SK. Hasil dari proses modulasi SK, di mana amplitudo sinyal carrier dimodifikasi berdasarkan nilai bit dari sinyal biner. Untuk bit 0, amplitudo sinyal carrier adalah 0, carriernya mati. Untuk bit 1, amplitudo sinyal carrier mengikuti bentuk sinyal carrier asli. Frekuensinya 100 Hz. Gelombang sinus terlihat rapat di waktu 1 detik. Periode carrier 0,01 detik, 10 siklus dalam 0,1 detik. Pada interval bit 0 dari 0 sampai 0,25 dan 0 sampai 1 tidak ada gelombang carrier mati. Pada interval bit 1 dari 0,25 sampai 0,75 gelombang carrier aktif dengan amplitudo penuh. Transisi antara bit terlihat jelas dan sinkron dengan data biner pada subplot pertama. ASK mengkodekan informasi digital bit 0 atau 1 ke dalam sinyal analog dan dengan cara mengubah amplitudo sinyal carrier. Amplitudo aktif untuk bit 1, amplitudo 0 untuk bit 0. Lalu yang kemudian modul 4 mengenai frekuensi shift keying. Frekuensi shift keying atau biasa disebut FSK adalah metode modulasi digital yang merepresentasikan data biner dengan perubahan frekuensi sinyal pembawa atau carrier. FSK termasuk dalam kategori modulasi frekuensi di mana informasi ingin disampaikan dikodekan dengan cara mengubah frekuensi pembawa berdasarkan nilai bit dari data biner. FSK lebih tahan terhadap noise dibandingkan dengan teknik modulasi amplitudo seperti amplitude shift keying, karena FSK mengandalkan perubahan frekuensi yang lebih stabil daripada perubahan amplitudo yang rentan terhadap gangguan. Prinsip kerja FSK. Bit 1 direpresentasikan oleh sinyal pembawa dengan frekuensi tinggi. Bit 0 direpresentasikan oleh sinyal pembawa dengan frekuensi rendah. Dengan kata lain, FSK mengganti frekuensi dari sinyal pembawa berdasarkan nilai biner data yang ingin dikirimkan. Oleh karena itu, bit 1 dan bit 0 dapat dikenali oleh penerima berdasarkan frekuensi yang ada pada sinyal yang diterima. Persamaan matematika FSK yaitu ST sama dengan AC cos 2pi F1T untuk logika 1 dan AC sin 2pi F0T untuk 0. Di sini AC adalah amplitudo sinyal pembawa yang tetap. F1 dan F0 adalah frekuensi pembawa untuk bit 1 dan bit 0 masing-masing. Keuntungan modulasi FSK yaitu yang pertama lebih tahan terhadap noise. FSK lebih tahan terhadap gangguan noise seperti interferensi dan distorsi sinyal dibandingkan dengan modulasi amplitudo seperti ASK. Hal ini karena informasi dikodekan pada perubahan frekuensi bukan amplitudo. Noise yang dipengaruhi amplitudo tidak dapat dipengaruhi pengenalan frekuensi. Perubahan frekuensi lebih stabil dalam saluran komunikasi dibandingkan dengan perubahan amplitudo yang sangat rentan terhadap gangguan. Yang kedua, cocok untuk komunikasi jarak jauh. FSK sangat cocok untuk aplikasi komunikasi jarak jauh dan komunikasi nirkabel seperti komunikasi radio karena sinyal yang dimodulasi lebih mampu bertahan di tengah interferensi atau noise yang lebih tinggi. Lalu kekurangan modulasi FSK. Yang pertama membutuhkan bandwidth yang lebih besar. FSK membutuhkan bandwidth lebih lebar dibandingkan dengan modulasi ASK atau PSK. Bandwidth yang lebih besar diperlukan untuk memisahkan dua frekuensi pembawa yang digunakan untuk merepresentasikan data biner. Dalam sistem komunikasi dengan batasan bandwidth, FSK mungkin tidak menjadi pilihan yang efisien. Yang kedua, kompleksitas implementasi yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan ASK,
Implementasi FSK lebih kompleks, terutama dalam hal penyaringan frekuensi dan sinkronisasi. Penerima harus memisahkan frekuensi pembawa yang berbeda dengan tepat untuk memberikan data biner. Berikut contoh frekuensi shift keying. Dapat dilihat, pada subplot pertama sinyal data biner. Sinyal data biner merupakan input digital yang digunakan untuk modulasi FSK. Nilai biner terdiri dari 0 dan 1. Setiap bit memiliki durasi 0,125 detik. 1 detik dibagi 8 bit. Untuk bit 0, sinyal memiliki amplitudo konstan 0. Untuk bit 1, sinyal memiliki amplitudo konstan 1. Sinyal berupa gelombang persegi dengan transisi yang jelas dan antar bit. 2. Subplot sinyal pembawa untuk F1 dan F2. Terdapat dua sinyal pembawa carrier. FC1 sama dengan 100 Hz digunakan saat bit data adalah 0. FC2 1500 Hz digunakan saat bit data adalah 1. Frekuensi carrier memiliki bentuk gelombang sinusoidal. Garis merah menunjukkan carrier FC1 100 Hz dengan gelombang sinus yang lebih jarang. Frekuensi rendah. Di sini tidak begitu jelas ya garis merahnya. Garis biru menunjukkan carrier FC2 1500 Hz dengan gelombang sinus yang lebih rapat, frekuensi tinggi. Subplot 3. Sinyal FSK setelah dimodulasi. Frekuensi carrier berubah antara FC1 100 Hz dan FC2 yaitu 1500 Hz tergantung pada bit data. Bit 0 sinyal carrier FC1 100 Hz. Bit 1 sinyal carrier FC2 1500 Hz. Interval waktu 0 sampai 0,125 bit 0 gelombang sinus jarang, frekuensi rendah FC1 100 Hz. Interval waktu dari 0,125 sampai 0,375 bit 1 gelombang sinus rapat, frekuensi tinggi FC2 sama dengan 1500 Hz. Interval waktu 0,375 sampai 0,5 bit 0 gelombang sinus jarang FC1 sama dengan 100 Hz. Transisi antara frekuensi FC1 dan FC2 terlihat jelas sesuai dengan sinyal data biner pada subplot pertama. Modulasi FSK pengkodean informasi digital ke dalam frekuensi sinyal analog. Frekuensi berubah tergantung pada data biner, bit 0 atau bit 1. Fase shift keying atau PSK adalah teknik modulasi digital di mana biner direpresentasikan melalui perubahan fase sinyal pembawa tanpa mengubah amplitudo atau frekuensi dalam PSK. Amplitudo dan frekuensi sinyal pembawa tetap konstan sementara fase pembawa dan dipengaruhi oleh nilai bit dalam komunikasi digital karena kemampuannya untuk mengirimkan data dengan lebih sedikit gangguan dan lebih sedikit penggunaan spektrum dibandingkan dengan teknik modulasi lainnya seperti amplitudo shift keying dan frekuensi shift keying. Prinsip dasar fase shift keying yaitu pada PSK data biner bit 1 dan bit 0 dikodekan dalam perubahan fase sinyal pembawa. Perubahan fase sinyal pembawa terjadi sesuai dengan nilai bit yang diterima. Seperti berikut, bit 1 dapat direpresentasikan dengan fase tertentu. Bit 0 dapat direpresentasikan dengan perubahan fase 180 derajat. Rumus dasar modulasi PSK yaitu ST sama dengan AC cos 2pi FCT plus pi, di mana ST adalah sinyal PSK yang dimodulasi, AC adalah amplitudo sinyal pembawa yang tetap, FC adalah frekuensi sinyal pembawa yang tetap, pi adalah fase sinyal pembawa yang berubah sesuai dengan data biner yang diterima. Keuntungan modulasi PSK yaitu yang pertama, frekuensi bandwidth yang lebih baik. PSK jauh lebih efisien dalam penggunaan bandwidth dibandingkan dengan ASK dan AFSK. Dibandingkan dengan teknik modulasi lain mengubah amplitudo atau frekuensi pembawa FSK mengubah fase sinyal ini memungkinkan lebih banyak informasi untuk dikirimkan dalam ruang bandwidth yang terbatas. Karena PSK hanya mengubah fase pembawa, teknik ini memanfaatkan spektrum frekuensi lebih besar, yang berarti lebih sedikit gangguan atau distorsi yang terjadi pada sinyal yang diterima. Yang kedua, tahan terhadap noise. PSK lebih tahan terhadap noise atau gangguan eksternal dibandingkan dengan amplitude shift keying.
Kekurangan modulasi PSK yaitu yang pertama, kebutuhan sinkronisasi harus tepat. Untuk PSK berfungsi dengan baik, penerima dan pengirim harus sinkronisasi fase yang sangat tepat. Yang kedua, kompleksitas implementasi. Dibandingkan dengan teknik seperti ASK dan FSK, PSK lebih kompleks dalam hal implementasi karena membutuhkan peralatan deteksi perubahan fase dengan akurasi tinggi. Berikut contoh fase shift keying. Dapat dilihat pada subplot pertama sinyal data biner. Sinyal data biner merupakan input digital yang digunakan untuk modulasi sinyal pembawa carrier dengan menggeser fase. Sinyal biner terdiri dari 0 dan 1. Setiap bit memiliki durasi 0,125 detik. 1 detik dibagi 8. Bit 0 amplitudo konstan 0, bit 1 amplitudo konstan 1. Bentuk sinyal berupa gelombang persegi dengan transisi yang jelas antara 0 dan 1. Sinyal ini berperan sebagai pemicu untuk mengubah fase sinyal carrier dalam proses modulasi PSK. Bit 0 fase digeser sebesar 180 derajat, bit 1 fase tidak berubah. Subplot kedua, sinyal pembawa memiliki frekuensi Fc 100 Hz. Bentuk sinyal pembawa adalah gelombang sinusoidal, frekuensi carrier konstan di sepanjang waktu 1 Hz. Subplot ketiga, sinyal PSK telah dimodulasi. Modulasi PSK mengubah fase sinyal carrier berdasarkan nilai bit dan biner. Bit 1 fase tidak berubah. Bit 0 fase bergeser 180 derajat. Interval waktu dari 0 sampai 0,125. Bit 0 di sinyal bergeser fase 180 derajat. Interval waktu 0,125 sampai 0,375. Bit 1 sinyal carrier tanpa pergeseran fase. Fase bergeser 180 derajat hanya untuk bit 0. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila masih ada salah kata. Saya Prince Syawalan, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.